واسألهم عن القرية. Saya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nashhadu an la ilaha illallah. Nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada subuh Ahad waktu Indonesia, Jakarta, kita bisa berkumpul kembali dalam TH Ajial. Mudah-mudahan menjadi tambahan pada mizan, pada timbangan kebaikan kelak. Amin. Saya baca dulu ya, surah Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari 163. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr. Nah, itu ada tanda mim kecil di atas, itu wajib wakaf ya. Wajib berhenti. Dan tiap tanda seperti itu. Nanti ada lagi tanda yang mimnya itu ekornya itu ke bawah bukan ke samping kiri. Nah, itu tandanya adalah ikhfa ya. Nanti. Iz ya'duna fis sabti iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbitun. Syurra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalik nabluhum bima kanu yafsukun. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'izuna qaumanillah. Bacanya qaumanillah ya. Lima ta'izuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Falamma nasu ma zukkiru bihi anjayna allazina yanhauna 'anis su'i wa akhadna allazina zalamu bi'azabin ba'isin bima kanu yafsukun. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu kiradatan khasiin. Wa idh ta'azzana rabbuka la yab'asanna 'alaihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Wa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna 'arada hadha al-adna wa yaquluna sayaghfaru lana wa in ta'tihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi
Wad-darul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun. Ya. Sebelumnya sebenarnya kalau kita ini mengaji setiap seminggu sekali tafsir, bapak-bapak menulis, itu nanti catatannya bisa dibaca oleh anak-anak nanti, cucu yang besar di sana atau di mana aja. Kalau kami dulu kecil begitu, ngaji ditulis tafsirnya. Kalau kita mendengar saja bisa lupa, terus juga nggak berkesan. Ya. Mumpung ada kajian tafsir ya kan seminggu sekali, tulis yang penting-penting aja. Tafadhol, siapa duluan Pak Indra? Was'alhum 'anil qaryah. Boleh Ustaz, saya coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh Ya'duna. la yasbitun. Ulangi lagi Pak. Tadi ini putus ya. Hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbitun. Ulang Ustaz. Hitanuhum yawma sabtihim syurra'an wa yawma la yasbitun. La ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Wa iz qalat ummatum minhum lima ya'iduna qauma. Titiknya di atas atau di bawah itu? Ya. Lupa dilanjutin, ulang Ustaz. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'iduna qaumanillah. Qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Yattaqun gitu. Yattaqun. Falamma nasu ma dzukkiru bihi Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjaynal ladzina yanhaun أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Ya cukup. Perjuangan betul ya Pak ya. Mana sepeda masih ada kan? Sepeda. Iya nih.
Masih ada Oh, sepeda, Pak. Udah sibuk ah, sekarang. sepeda ada Ustaz, cuman nganggur terus dia. Konvoy lah sama Pak Robi. Wah, Pak kalau Robi Mas sering juga Robi, beliau tuh di atas rel ya. dia levelnya udah inilah, kelas berat dia udah. Ngangkat sepeda di atas rel itu kan. Itulah. Nampak Hulk-nya kan. Mau diartiin apa gimana Ustaz? Nanti aja Pak, baca aja Oke. dulu. Pak, siapa selanjutnya? Pak Pur atau Sadaqallahul Pak Robi? azim. Mas Kur mau duluan apa gimana? Saya duluan lah ya. Saya duluan ya. Ya, tafadhal. Ya. Falamma atau manu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Jangan dimereng. Bismillah enggak, Bu. Bismillah gitu, Pak. La. Bismillahirrahmanirrahim. Santa. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna. Ini udah tadi, Pak. Falamma atau sekarang. Ya. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu kiradatan khasiin. Wa idza ta'adzana rabbuka gimana waiznya? Waiz. Nggak boleh digeret ya, waiz. Wa idza ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ahsanta. Lanjut, Pak. Wa qatta'nahum fil ardi. Waqatta. Jangan waqatta. Waqatta. Ulang Ustaz, coba lagi. Waqatta. Jangan waqatta. Oke. Waqatta. Waqatta. Waqatta'nahum fil ardi umama. Artinya pendek. Di fil ardi umama. Waqatta'nahum fil ardi umama. Umaman minhumus salihuna wa minhum duna dhalik. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ya, ahsanta. Jadi izya tadi huruf zalnya, za apa? Za dia nggak boleh dikolkolah. Wa iz. Dia boleh wa iz ditahan. Wa iz ta'ad wa iz. Nah, gitu ya. Lidahnya dikeluarkan sedikit aja dari ujung gigi yang atas ya. Wa'id itu ta'adzana. Lanjut Pak Kur. Fa khalafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pelan ya suaranya Pak Kur, nggak kedengeran. Wa khalafa min ba'dihim. Wa khalafa. Mas Kur kayaknya hilang-hilang Mas Kur. Iya. Suaranya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun. Fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul
الكتاب يأخذنا عرض هذا أدنى ويقول سيغفر لنا ويغفر لنا فإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. Ya khuzu, udah bagus. Alam yu'khaz, lanjut. Lam yuqad alaihim Kita lihat tukang bubur kah? kitab al-kitabi Alam yu'khaz alaihim dua harakat. alam yuqad alaihim Tahul kitabi alla yaqulu ala Allah. Hilang suaranya. Iya, Mas. Allahi Illal. Langsung. Illal. Jangan illal. Nggak boleh. Illal. Itu makanya alif yang dalam lam alif itu dikaburkannya itu. Berarti tidak dibaca. Sama alif yang pada alif lam al-haqqa. Itu maknanya itu. Illal. Jadi di situ disegerakan. Illal. Jadi kalau tasydid bertemu dengan sukun, maka dia dipersingkat bacaannya. Nah, adapun huruf-huruf mati yang ada di situ, maka dia tidak dibaca. Biasanya kan huruf mati itu menunjukkan barisnya itu panjang 2 harokat. Tapi kalau langsung disambut oleh sukun atau baris mati, maka dia disegerakan. Ya, jadi nggak boleh panjang. Illal haqqa. Nggak boleh illal, nggak boleh. Illal haqqu wa darasu ma fi. Ma-nya 2 harokat. Wa darasu ma fi. Itu sama semua. Darasu ma fi. Itu 2 harokat semuanya ya. 3-3 itu. Ma fi. Ulang dari Udah bagus. Udah bagus. Wada rosuma fi. Udah. Wadarul. Wadarul akhiratu. A-nya itu kan panjang itu. Ada alifnya itu. Alif 1/4. Berarti itu 2 harokat. Wadarul akhirah. Wadarul akhiratu Khairul. Wadarul akhiratu bil kitabi wa aqamus sholata inna. Lompat Bapak itu. Wadarul akhiratu khairun lah. Kok bil kitabi itu lompat ke bawah? Oh, wadarul akhiratu khairul lilladzina yanaqun. Yatta. Titiknya 2 itu. Yattaqun. Yattaqun. Ya, al-akhirahnya panjang. Afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Tafadhal, Pak Indra tadi katanya mau baca terjemahan.
Saya nggak mau menghalang-halangi orang mau beribadah. Oh, sebentar Ustaz. Boleh nanya Ustaz. Oh iya, tafadhal. Oh iya Pak Kur, silahkan. Tadi kan disegerakan kalau ada alif sukun kan Ustaz kan? Mm-mm. Kalau saya suka juga temuin yang harokatnya tuh sampai 4 atau 6 yang ada biar di atas itu. Terus depannya itu juga alif sukun. Jadi tetap dibacanya disegerakan juga ya gitu. Kalau yang Coba panjang. kita cari ya. Yang 6, yang mat lazim atau mat wajib. Iya, saya Mat ketemu lazim itu sama dengan mat wajib ya. Kemudian ada lagi satu lagi mat jaiz 6 sampai 8. Kalau mat lazim itu boleh 8 dan sampai 12. Cari contohnya dulu. Di mana Pak Kur? saya suka ketemu itu kalau lagi sekarang. Kalau dia, ini kan saya bilang kalau dia tasydid berjumpa dengan sukun. Ya. Tasydid itu yang disegerakan. Kalau nggak ada tasydidnya, sesuai dengan permintaan harokat bacanya. Enggak, bukan itu maksudnya Ustaz. Maksud saya kalau ada mat wajib tapi ketemu sama tasjid gitu loh. Ketemu sama tasydid, setelahnya kan sukun. Iya, tetap ini ya, tetap nggak panjang tetap ya. Walaupun dia wajib juga ya. Coba kita cari ya. Apa contohnya? Yang mana tadi ya? Ya kalau dia tasydid berjumpa dengan sukun, dia tetap ikut. Dia disingkat tasydid berjumpa dengan sukun itu aja. Tapi kalau dia ada itu seperti itu. Qul ya ahlal kitab. Di mana pernah baca? Sambil apa Bapak cari dulu nanti kita lihat ya. Silakan Pak Indra. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan bahri. pada hari Sabat. Hari Sabtu. Yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka sebabkan mereka berlaku fasik. Sebentar, berarti ini kata para ahli tafsir ini di Teluk Aqabah ya. Teluk Aqabah itu berbatasan dengan 3 negara, yaitu Mesir, Saudi Arabia, kemudian Yordania. 4 berarti, tambah satu lagi Palestina. Itu ujung Laut Merah itu Pak, ujung Laut Merah yang paling utara itu berbatasan dengan dataran Sinai. Nah, itulah namanya Teluk Aqabah. Nah, ikan-ikan di Yordania itu datang dari Aqabah. Kalau dari kota Amman itu bisa sampai 6 jam ya. Kota tepi laut. Kalau dulu namanya apa? Namanya itu Anatolia. Anatolia kalau tidak salah ya. Ada juga Anatolia yang di bawah. Kemudian ada juga Anatolia yang di negeri Syam ataupun di Turki. Was'alhum. Nah, ini siapa yang disuruh bertanya? Rasulullah. Kepada siapa? Kepada Bani Israel yang ada di Madinah. Tentang apa? Tentang suatu negeri. Maksudnya nenek moyang mereka dahulu yang tinggal di tepi pantai di Aqabah, di Teluk Aqabah. Apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar, yaitu hari yang mereka muliakan. Mengenai hari Sabtu, kemudian hari Ahad yang dimuliakan masing-masing agama di luar Islam, itu sebenarnya permintaan mereka sendiri. Karena dalam salah satu hadis dikatakan bahwasanya sesungguhnya innal jum'ata, sesungguhnya hari Jumat itu adalah raja daripada hari-hari. Jadi raja hari itu adalah hari Jumat. Maka disebutkan dia yaumul jumu'ah. Apa arti jumu'ah? Berkumpul. Jadi hari Jumat itu mengingatkan manusia nanti akan ada pengumpulan pada tempat yang lain dan zaman yang lain ataupun
kehidupan yang lain. Maka kita diingatkan tentang mahsyar pada setiap Jumat. Ya. Kebanyakan di Indonesia hari Jumat bukan untuk mengingat nanti dia di yaumil mahsyar, tetapi untuk beristirahat. Apalagi di tempat-tempat yang hari Jumat itu dia bekerja, ya kan? Kecuali di Timur Tengah. Di Timur Tengah malah orang hari Jumat itu datang ke masjid mukanya itu muka bantal. Karena tidur dari habis subuh sampai jam 11. Malah meninggalkan yang sunnah, tidak mandi, kadang tidak berpakaian rapi, baju yang dia pakai tidur, ya itu yang dia bawa ke sholat Jumat. Malah kadang-kadang ya kita kan nggak minta bernajis atau tidak. Mana ada yang sadar apa yang keluar dari kemaluannya pada saat tidur? Biasa orang Arab begitu. Memang kurang hati-hatinya. Sementara bagi orang yang bekerja di hari Jumat, ini kan memang waktu yang paling letih ya. Apalagi di Jakarta panas, begitu sedang enak-enaknya untuk menutupkan mata. Jadi menghilangkan hikmah Jumat itu tersendiri. Jumu'ah artinya berkumpul. Semuanya Allah menginginkan kita memuliakan hari Jumat. Maka banyak sunnah-sunnah di hari Jumat itu. Memotong kuku, mengambil jalan yang jauh, kemudian datang ke masjid itu dengan waktu yang paling cepat. Dari mulai mendapatkan unta sampai mendapatkan pahala seperti mendapatkan telur. Banyak sekali motivasi untuk beribadah di hari Jumat. Berdoa pada waktu menjelang matahari terbit, berdoa pada waktu menjelang matahari terbenam, kemudian kiamat didatangkan pada hari Jumat, kemudian juga para binatang, hewan-hewan, dia jantungnya berdegup kencang pada hari Jumat karena khawatir kalau hari itu akan didatangkan hari kiamat. Tapi kenapa Yahudi meminta Sabtu? Nah, kenapa orang Nasrani meminta hari Ahad atau hari Minggu? Nah, terkait dengan hari Sabtu, ya, kalau hari Senin namanya hari yang kedua Al-Isnaini. Kalau hari Selasa hari yang ketiga As-Sulasa. Kalau Rabu hari yang keempat Ar-Rabi'ah. Kalau hari Kamis hari yang kelima. Seperti itu. Jadi kenapa mereka meminta hari Sabtu? Karena hari Sabtu itu adalah hari yang dimusuhi. Maksudnya mereka yang pertama tidak mau sama dengan orang Arab. Yang kedua kan mereka memusuhi Jibril. Ya. Memusuhi Jibril. Yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya tidak akan disentuh api neraka kecuali beberapa hari saja. Maka mereka menolak hari Jumat, mereka menolak yang dinamakan berkumpul di padang mahsyar. Jadi orang-orang Yahudi itu meyakini bahwasanya hari kiamat terjadi huru-hara, kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka beberapa hari tanpa perhitungan, penghisaban, ditimbang. Langsung setelah itu dimandikan, dimasukkan ke dalam surga. Untuk menolak hari pengumpulan manusia di yaumil mahsyar, maka mereka menolak hari Jumat. Maka mereka menolak pengistimewaan hari Jumat. Mereka pilihlah Sabtu. Dan ini disetujui oleh Nabi Musa. Ya, kalau kalian memang mau mengistimewakan hari Sabtu, tafadhal silahkan. Ya. Jadi hari Jumat itu bahasanya mungkin pada Bani Israel bahasanya bukan Jumat, tetapi pengistimewaan pada hari yang ke-6 tersebut itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Mungkin harinya namanya berbeda, tapi tetap maknanya adalah hari pengumpulan. Ya, kalau kita lihat kehidupan manusia, ya. Dari hari Ahad, dari umur 10 tahun sampai umur 60 ya, hari yang ke-6, yaitu Jumatnya hari yang ke-6. Rata-rata umur manusia 60-an. Itu mengingatkan kita juga tentang setelah 60 itu siap-siap untuk dikumpulkan nanti di yaumil mahsyar. Jadi perihal hari Sabtu ini mereka yang memilih sendiri. Tapi apa yang mereka lakukan? Izya'duna
udahlah mereka pilih hari Sabtu, mereka pula yang melanggar. Mereka berjanji kepada Musa untuk memuliakan hari Sabtu, fokus untuk beribadah kepada Allah. Tetapi izya'duna, mereka melanggar ya pada hari Sabtu. Izta'tihim hitanuhum. Ya, hitan jamak daripada hut. Hut adalah, kalau bahasa Arabnya itu orang mengatakan ikan yang besar itu hut. Termasuk paus namanya itu jenisnya hut. Nah, hitan itu jamak daripada hut. Berarti ikan-ikan yang besar yang datang hari Sabtu. Ya. Syurra'an wa yauma la yasbitun. Tidak ada yang datang ataupun sangat sedikit pada hari di luar Sabtu. Nah, itulah cobaan terhadap dunia ya. Kadang-kadang kita udah komitmen mau melakukan ibadah, tetapi karena ada tuntutan dunia, karena ada tawaran-tawaran dunia, kita menjadi kendor ataupun menjadi lalai. Ini sama juga diingatkan di sini. Allah cobai di hari Sabtu, Allah datangkan banyak ikan besar, segar-segar, ngampar. Tapi di luar hari Sabtu mereka tidak datang, tidak naik ke daratan. Ya. Maka di dalam tafsir kan sudah kita ketahui sejak kecil bahwasanya mereka membuat jalan untuk ikan itu nyemplung ke daratan. Dia buat jalan terus dia buat menurun. Kemudian dia buat kolamnya. Pada hari Sabtu mereka tidak datang ke pantai untuk memanen ikan tersebut, tetapi mereka datang pada hari Minggunya. Ya, tapi tetap saja, ya kan? Janjinya kan hari Sabtu mau fokus beribadah. Kenapa masih memikirkan tentang pantai, tentang memancing, ataupun tentang ikan? Kan mereka sendiri yang memilih hari Sabtu tersebut. Nah, kemudian Allah mengingatkan kepada kita, nabluhum kadzalika nabluhum, seperti demikianlah kami cobai, kami berikan ujian bagi mereka. Ini juga untuk kita ini, dengan apa yang ada mereka berbuat fasik. Ya, apa yang diminta oleh Allah udah kerjakan aja. Allah bilang muliakan hari Jumat, muliakan. Kemudian Allah bilang, Allah katakan untuk fokus pada saat sholat, khusyuk. Ya, kadang begitu kita mau sholat, disitulah datang telepon ya, misalnya pengusaha catering ini untuk besok pagi pesan 150 porsi bebek bakar. Kalau dia sholat zuhurnya di masjid berjamaah, ini azan 5 menit lagi, bisa telat ke pasar. Ya, udahlah, sholatnya udah sholat sunnah dia ini. Udahlah, nanti sholatnya kan masih pada waktu zuhur, setelah saya belanja 1 jam masih bisa sholat. Kalau nunggu sholat nanti tukang bebeknya sudah pulang. Ini kan bisa kita relevansikan dengan kehidupan kita. Contohnya begitu kalau pengusaha catering. Kalau yang lain kerja kantoran, carilah contoh masing-masing. Ya. Nah, kenapa mereka dibilang fasik? Karena mereka punya permintaan sendiri. Mereka mau memuliakan hari Sabtu. Ya. Kemudian sebenarnya ini ada 3 golongan mereka nih Pak, kalau di dalam tafsir itu. Golongan yang pertama, golongan yang bermaksiat. Golongan yang kedua, golongan yang membiarkan mereka bermaksiat, tetapi mereka tetap beriman kepada Allah. Golongan yang ketiga adalah golongan yang melarang dan selalu menasihati mereka untuk meninggalkan maksiat. Ini 3 golongan. Pada teluk itu. Ya, akhirnya golongan yang bermaksiat ini risih dengan golongan yang ketiga. Akhirnya mereka buat dinding kampungnya itu. Ya, kampungnya mereka dinding. Kemudian pada awalnya itu mereka cuma buat jalur air menuju ke kolam mereka pada hari Sabtu. Dan mereka panen pada hari Minggu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada dikatakan pada Sabtu sore ada yang heran. Kenapa bau ikan bakar? Didatanginya lah tetangganya, dari mana engkau dapatkan ikan ini? Diajarkannya lah cara tersebut. Maka
dua kelompok yang melihat ini, yang pertama melarang, yang kedua mengatakan biarkan saja. Kalaupun nanti diazab, mereka yang akan diazab. Ya, akibat kelompok yang kedua ini, kemudian beberapa hari kemudian datang 3 orang lagi mengikuti cara yang pertama tadi. Mulai dia buat di hari apa? Di hari Minggu dia panen. Lama-kelamaan karena dibiarkan, akhirnya Sabtu itu full untuk membuat jalan air dan kolam. Langsung panen hari Sabtu. Setelah beberapa waktu. Akhirnya sebagian kelompok kedua yang membiarkan tadi, Pak, tergiur. Ikut masuk kelompok pertama. Sebagian mereka. Ya. Jadi disinilah Allah menceritakan kepada kita bahwasanya diam terhadap maksiat lama-kelamaan akan menjadikan seseorang itu bisa menjadi pelaku maksiat. Nah, ya. Kemudian mencoba-coba untuk melanggar lama-kelamaan akan menjadi pelanggar yang utama. Tadinya panen hari Minggu. Kemudian coba-coba di Sabtu sore, sudah habis itunya kan baca Torahnya. Lama-kelamaan Toratnya dibuang dari pagi sampai sore, sibuk memanen ikan. Ya, memang begitu. Pertama-pertama dapat perjalanan dinas fiktif. Udahlah ambil aja. Lama-kelamaan dia yang buat anggaran untuk dinas fiktif. Lama-kelamaan dia yang terbiasa mengambil uang sisa daripada anggaran. Lama-kelamaan uang bukan sisa anggaran lagi. Anggaran itu yang dia ambil. Begitulah Pak, kalau dicicil dosa itu, dia akan lama-lama akan menarik. Nah, ini contohnya, ini adalah orang-orang Bani Israel yang tinggal di pesisir pantai Aqabah. Langsung kepada hukumannya. Jadi apa hukumannya? Qiradatan khasiin. Ya. Maka pada suatu pagi, kelompok yang ketiga dan kelompok yang kedua, sebagian kelompok yang kedua tidak mendengar kegiatan pada hari Sabtu. Pada beberapa minggu. Maka mereka heran. Kemudian mereka mendatangi tempat yang sudah ditutup tadi oleh kelompok yang pertama. Mereka tidak mau dinyinyirin. Udah, biarkan menjadi urusan kami. Atau udah, mulai sekarang kita tembok aja ini. Dinding kampung kita. Ya, maka pada 2 minggu mereka tidak melihat kegiatan di tepi pantai. Kemudian mereka mendengar suara seperti kera, maka mereka mencoba melihat ke kampung kelompok yang pertama, dan mereka melihat orang-orang yang melanggar perjanjian dengan hari Allah pada hari Sabtu, mereka sudah dikutuk menjadi qiradatan khasiin, kera-kera yang buruk. Khasiin itu adalah hina, buruk, ataupun jelek. Padahal qiradatan itu sudah cukup mewakili. Kera itu sudah mewakili rupa, mewakili tingkah laku, tabiat, itu semuanya udah buruk semua. Kenapa Allah tambahkan khasiin lagi, yang hina? Kera itu udah hina dia. Kenapa ditambahkan lagi kata khasiin? Udahlah kera, buruk rupa gitu ya. Seperti orang bilang lah, udahlah mukanya jelek, kelakuannya pun jelek, nggak ada yang bisa dipandang dari dirimu. Wah, itu memang ngenes sekali ya kalau ada orang bilang begitu. Ya. Nah, ini sama dengan itu. Quran juga mengatakan seperti itu. Udahlah kera, hina lagi. Karena apa? Karena kera sendiri itu ada yang bisa dididik. Di kampung saya kera dididik untuk menurunkan kelapa dari atas pohon yang tinggi. Ya. Kera yang bermanfaat. Ada juga kera di Jakarta ini bermanfaat untuk jadi topeng monyet, menghasilkan duit. Nah, tapi ada lagi kera yang hina, itulah nenek moyang Bani Israel, nenek moyang orang Yahudi yang ada di Teluk Aqabah. Maka mereka marah dengan kisah ini. Bagaimana mungkin Muhammad mengetahui kisah nenek moyang kami yang dijadikan kera? Berarti mereka tahu kan bahwasanya Rasulullah ini mendapatkan wahyu dari Jibril. Tapi karena kesombongan,
mereka tetap tidak menerima Islam. Walaupun qiradatan khasiin ini sudah mereka tutup rapat-rapat. Maka kata Al-Quran di sini was'alhum yang 163 itu, tanya mereka Muhammad. Berita yang mereka sembunyikan. Nenek moyang mereka yang pernah dikutuk menjadi kera. Heran mereka, bagaimana mungkin Muhammad mengetahui? Ya, mereka bantah kan? Nggak ada. Rasulullah katakan, mereka tinggal di tepi pantai kan? Mereka melanggar hari Sabtu kan? Dengan membuat jalan-jalan untuk ikan-ikan itu masuk ke kolam mereka. Tercengang Bani Israel. Ya. Ada beberapa orang yang masuk Islam ketika Rasulullah mengetahui kisah yang mereka sembunyikan ini. Maka Ali bin Abi Thalib pernah ketika menyerang Khaybar mengatakan, wahai anak cucu kera dan babi. Ada juga yang dikutuk menjadi babi, nenek moyang mereka. Tapi itu kepada bangsa Yahudi. Jangan kita bilang Bani Israel. Ya, wahai Bani Israel, anak keturunan kera dan babi. Nggak boleh. Karena Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Tapi kalau kita mengatakan, wahai Yahudi, anak cucu keturunan kera dan babi. Ya, boleh pada saat itu. Karena mereka adalah orang-orang yang berkhianat dengan perjanjian Rasulullah SAW. Kemudian, ini yang ayat 168. Coba dilihat, Pak. 167. 167. Wa iz ta'azzana, dan ingatlah ya Muhammad ketika ya Rabbmu memberitahukan ya kepada Musa, la yab'atsanna, sungguh kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Ya. Oh begini, wa iz ta'azzana, dan ingatlah ketika kami memberitahukan, Rabbmu memberitahukan kepada Bani Israel, mereka sungguh akan diutus kepada mereka, akan diberikan kepada mereka sampai hari kiamat, mayyasumuhum, orang-orang yang akan menyiksa mereka, su'al azab, dengan siksaan yang pedih, atau mengganggu mereka, atau meneror mereka. Ini terbukti sekarang. Sampai sekarang mereka hidup nggak tenang. Ya, orang-orang Israel itu datang saja satu molotov dari Gaza itu nggak kena balkon, nggak kena pagar apartemen, kena pohon-pohon yang di depan pagar apartemen. Itu mereka udah histeris, teriak-teriak, jalan menunduk, turun dari apartemen. Terus menekan pemerintah, hentikan serangan, hentikan serangan. Maka dalam beberapa kali serangan, selalu Israel yang minta gencatan senjata. Padahal yang hancurkan Gaza kan. Tapi Israel yang minta gencatan senjata. Menunjukkan bahwasanya mereka takut akan kematian. Dan mereka meminta untuk dipanjangkan umur. Ada saja yang akan meneror mereka, memberikan rasa takut kepada mereka. Sekarang yang memberikan rasa takut kepada mereka siapa? Hamas. Kalau bangsa-bangsa Arab malah menservis mereka kan. Sekarang di Abu Dhabi, di Uni Emirat Arab sudah ada kedutaan Israel. Perusahaan-perusahaan Israel sudah bisa investasi di Arab Saudi, di Uni Emirat Arab. Ada jurnal yang dikeluarkan oleh The Hertz, majalah Israel itu pada akhir 2020. Tahun baru 2021, mereka mengatakan ada 25.000 pelacur internasional yang tinggal di Uni Emirat Arab, di Dubai dan di Abu Dhabi. Termasuk orang-orang Israel juga yang pada 2020 sudah boleh masuk Emirat Arab, menikmati. Ya, bangsa Arab menjadi pelayan, kecuali Hamas yang memberikan mereka su'al azab sampai nanti hari kiamat, nggak akan tenang mereka. Ini janji Allah. Ya, di Amerika kan banyak juga gerakan-gerakan anti-Zionis. Ya, di Eropa banyak juga. Ada juga kejadian di Jerman. Siapa yang memberikan mereka su'al azab? Nazi dengan Hitler, yang kita dengar sebagai sejarah Holocaust. Mereka dimasukkan ke dalam tabung gas.
tabung gas apa? Terowongan gas. Nah, ini janji Allah ini, bahwasanya mereka tidak akan hidup tenang. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Ini yang penting untuk kita. Sungguhnya Rabbmu sungguh sangat cepat dalam memberikan balasan. Ya. Kemudian wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba fokus di lasari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Ya. Setiap kezaliman ataupun setiap perbuatan dosa yang dilakukan umat manusia di atas dunia, termasuk orang yang beriman, maka pembalasannya itu tidak hanya di akhirat saja. Memang ada satu hadis ya yang mengatakan ada 2 dosa yang Allah segerakan pembalasannya di atas dunia. Yang pertama adalah menyekutukan Allah, dan yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua, tidak peduli, kemudian mentelantarkan orang tua, kemudian juga tidak membalas kasih sayang orang tua. Nah, itu durhaka. Kemudian hanya 2 ya yang Allah segerakan balasannya di atas dunia. Tetapi bukan bermakna setiap perbuatan dosa itu ya perhitungannya di akhirat. Benar, perhitungannya, pembalasannya di akhirat. Tetapi istilahnya percikan-percikan apinya itu sudah Allah beri juga di atas dunia. Itu makna lasari'ul iqab. Contohnya, saya pernah melihat 2 kelompok. Saya pelajari benar-benar. Keluarga istri saya, kebetulan istri saya lagi keluar. Itu yang di Sumatera Barat, itu pengusaha sukses semuanya, Pak. Itu punya ruko-ruko di jalan-jalan protokol. Jualannya apa? Rempah, bahan kimia, restoran. Restoran yang terkenal di Sumatera Barat itu apa? Garuda, Malabar, itu semua keluarga istri. Apalagi? Showroom. Pokoknya sukses lah. Banyak asetnya. Tetapi mereka umur 50, 52 itu sudah banyak sakit. Sakit gula kadang ya, sakit jantung. Kecuali yang memang itu orang-orang yang sederhana, yang mereka itu kehidupannya memang istilahnya itu tidak terikat dengan istilahnya itu nanti saya ceritakan. Banyak juga yang panjang umur, tetapi mereka hidup dalam kesederhanaan. Sementara yang di Sumatera Utara itu, keluarga saya itu pedagang-pedagang kecil semuanya. Sehat-sehat. 70 masih kuat ke pasar, berjalan. Nenek-nenek di kampung kita itu masih makan sirih. Tidak ada penyakit sama sekali. Kalau penyakit lutut ini kan memang lah ya, semua orang pasti kena ya. Duduk lama, sakit. Tapi kalau berjalan masih kuat. Ternyata apa rahasianya? Ya, orang-orang yang di Sumatera Utara ini memang tidak terlibat muamalah dengan bank sama sekali. Sepanjang hidup. Misalkan saya tes paman saya. Saya bilang itu ruko di pinggir jalan dia kontrakkan. Kalau jualan paman pindah ke situ, ini akan naik, bisa nanti membantu keluarga yang lain. Kata paman saya, itu sewanya sekian, dari mana dapat modal? Saya bilang, ajukanlah, saya tes saja. Ajukanlah itu agunan surat rumah ke bank, dapat pinjaman. Katanya, baiklah kami hidup begini ya. Makan pencarian sehari dimakan seminggu, pencarian sehari dimakan seminggu, yang penting badan sehat, kemudian ibadah lancar, anak-anak sekolah akhlaknya baik. Ya, seperti itu. Paling anti mereka pinjam dengan bank atau uang riba. Kemudian kalau keluarga di Sumatera Barat, ya Allah, habis nih lunas ini, tambah lagi, lunas tambah lagi, maka dia hartanya banyak. Tidak ada namanya batasan terhadap bank. Karena sudah dibatasi aja minimal pinjam uang bank itu 65 tahun. Kalau lebih dari 65 sampai umur 80 masih ikut. Sudah ketagihan. Sudah menganggap bahwasanya riba itu menjadi sesuatu yang dibolehkan zaman ini karena hukumnya darurat. Pinjam sama saudara nggak dapat. Siapa yang mau ngasih pinjaman? Dengan bank. Maka riba itu memang dia bukan hanya sekedar musuh Allah, tetapi dia mendatangkan mudarat bagi badan. Saya perhatikan banyak meninggal muda-muda.
gula, jantung, apalagi yang paling banyak penyakit gula ya. Walaupun keturunan banyak juga yang keturunan gula sehat-sehat. Nah, itu tadi dari keberkahan harta. Ya, inilah maknanya la sari'ul iqab, sangat cepat untuk memberikan akibat. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian tapi ada kabar gembiranya di sini. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bermakna kalau yang sudah disegerakan pembalasannya di atas dunia, dia itu kemungkinan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Ini makna ayat ini 167. Kenapa? Karena orang yang diberikan penyakit, dia dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian orang yang diberikan penyakit berarti untuk membersihkan dosa-dosa. Orang yang diberikan penyakit menjadi kesempatan dia untuk bertaubat. Ya Allah, hamba ridha dengan penyakit ini. Tetapi yang terpenting adalah membersihkan dosa-dosa hamba. Nah, jadi sebenarnya orang yang dikasih penyakit itu sebenarnya rasa kasih sayang Allah untuk dia bertaubat, dan Allah menerima taubatnya. Yang bahaya itu mati secara tiba-tiba, tidak sempat bertaubat, tidak ada penyakit. Ya, banyak orang dikasih penyakit lama, kita nggak tahu pada masa dia sakit itu dia bertaubat. Nah, jadi inilah makna la sari'ul iqab. Ya, kalau kita memang ada dosa, ya Allah bersihkan di atas dunia. Jadi nanti ketika di dalam akhirat kita sudah tidak bersusah payah lagi mempertanggungjawabkan. Ya Allah, dosa aku riba, tolong ampunkan. Ya, dosa yang lain-lain tolong ampunkan. Tapi ini kan berbeda dengan orang yang hidup di dunia barat. Kalau menurut Majelis Fatwa Eropa, ya tahun 1997 yang diketuai waktu itu oleh Dr. Yusuf Qardawi, membolehkan untuk mengambil KPR karena hukumnya darurat. Berarti kalau darurat satu saja. Ya. Kalau dia ngambil banyak, untuk ngambil terlalu mewah, darurat ini apa kata Dr. Yusuf Qardawi? Orang di barat yang mempunyai rumah itu lebih dihormati bahkan oleh tukang mengambil sampah. Kalau yang mengontrak katanya tukang sampah aja sepele katanya. Yang kedua, 20 tahun dia bisa memiliki rumah itu. Ya. Keadaannya lebih istilahnya itu keadaannya lebih pasti untuk menjaga anak keturunannya daripada yang tidak mengambil seperti itu. Maka dibolehkan dalam keadaan darurat. Saya pernah ditanya orang di BC, bagaimana? Saya kalau ngomong apa adanya saja. Ya, mau dia besok nggak datang pengajian terserah. Bagaimana Pak kalau yang usaha Airbnb? Nah, kalau dia beli cash dengan hasil usaha dia nggak masalah. Enggak, dia masukkan ke mortgage KPR. Berarti itu sudah di luar dari keperluan. Kalau mengikut kepada fatwa Al-Azhar dan fatwa Majelis Eropa, Islam Eropa, mengatakan darurat itu satu, untuk berteduh saja. Ya. Maka rata-rata Pak, yang di BC itu yang usaha Airbnb, ya, kewalahan semua dengan hartanya. Maksudnya bukan ke hartanya ya, ke keluarganya. Ada yang udah meninggalkan Islam, ada yang suaminya nggak peduli Islam, ada yang suaminya udah jadi ateis, ada anak yang kawin dengan orang Sikh, ada anak yang sudah murtad. Oh, Airbnb banyak di Kelowna, di tempat-tempat wisata. Nah, itulah butuhnya ilmu. Ini butuhnya itu Majelis Taklim TH ini kan udah ketahuan jadi oh begitu. Jadi yang pernah terpikir mau usaha Airbnb tanpa duit cash dengan mortgage, jadi pusing kan? Oh, udahlah kita sabar aja lah dengan penghasilan yang ada. Nanti setelah cukup uang kita, baru kita ambil rumah di depan kita untuk disewakan. Yang kedua, keberkahan. Orang-orang dahulu itu nggak mau dia buat hotel. Kenapa orang-orang kaya dulu itu? Para pahlawan. Orang-orang tua kita dulu nggak mau buat hotel. Murah aja buat hotel. Karena mereka khawatir orang di hotel itu melakukan apa, nanti syubhatnya dapat dia.
Di Airbnb itu yang datang entah sejenis, entah yang datang bawa makanan haram, entah dia minum minuman keras, entah dia bawa perempuan untuk melakukan apa segala macam, itu semuanya dia bebas kan? Nah, itulah keberkahan itu, Pak. Jadi ini ada yang mau ambil Airbnb, nah, jangan dulu ya. Kalau ada uang kas ya dibeli seperti itu. Innallaha lasari'ul iqab, bukan berarti cepatnya datang hukuman dari Allah, kita nggak dapat ampunan. Justru itu adalah ampunan bagi Allah. Ada seorang kiai nih Pak, kiai pesantren modern, dia bilang ke saya, Pak Ustadz, saya tanya ke dia, Pak Ustadz ini, Pak Kiai ini kalau bangun pesantren cepat dapat modal dari mana? Kata dia, apakah ada dari saudara atau saham para pengusaha masuk? Tidak katanya. Selagi bank itu buka sampai jam 5, maka saya bisa bangun pesantren. Selagi bank masih buka, maka saya bisa bangun pesantren. Begitu dia bilang ke saya. Ya Allah Pak, itu dia bilang 3 tahun atau 4 tahun yang lalu. Sekarang Pak, ya, dia baru tadi malam upload status di Facebook, katanya dia sholat Jumat ke masjid itu digotong Pak. Masih muda, seumuran Pak Indra. Anak kiai terkenal, pimpinan partai Islam terkenal. Ya, anak kiai, siapa namanya, ketua majelis syuro PKS itu, yang baru meninggal itu. Anaknya lah namanya Kiai Wildan itu yang punya pesantren Nurul Fikri di Lembang. Ditandu dia Pak, didorong dia masuk ke saya bilang, aduh kalau mau bangun pesantren kita berurusan dengan bank juga. Ngapain belajar fikih nanti di pesantren itu? Udah, nggak usah belajar fikih. Seperti itu. Itulah bahayanya daripada riba. Satu lagi, beras sekarang ini cepat basi. Beras dulu dimasak pagi, dimasak besok pagi masih bisa dibuat nasi goreng. Benar nggak? Kita kecil-kecil ya kan? Pagi, malam dimasak pagi, dibuat nasi goreng sama mak kita untuk menghemat. Kalau beras sekarang nggak bisa, pagi dimasak, siang kadang udah berlendir. Kenapa? Karena memang rata-rata para petani sekarang sudah terlibat dengan riba, Pak. Setiap daerah-daerah pertanian pasti di situ banyak orang Batak yang menjadi lintah darat. Orang Batak semua memang bilang, karena nggak ada orang Batak di sini kan saya sebut aja suku. Lintah darat. Petani pinjam 1, bayar 1,1,5 atau 1,2. Itu berkah dari beras yang ditanam itu udah nggak ada. Makanya susah sekarang kita menasihati anak kita. Beras itu aja sudah salah. Beracun lagi, ada pupuk. Pupuk apa namanya itu yang beracun itu Pak? Aduh. Kalau dulu kan pupuknya pupuk kandang, pupuk urea, pupuk kompos. Kalau sekarang kan pupuknya apa? Yang disemprot-semprot itu. Pestisida. Apa namanya? Pestisida. Itu kan racun. Itu yang membuat kanker itu. Jadi udah nggak ada lagi berkah. Bahasa Arab petani itu apa? Fallahin. Para petani. Fallah itu artinya apa? Orang yang beruntung kan? Fallah itu beruntung, orang yang menang. Kenapa dikatakan orang dulu, orang Arab dulu bahwasanya petani ini orang yang beruntung? Dia dapat 2 keuntungan. Keuntungan dia menanam menjadi amal jariah di perut orang beriman, berkembang, dibawa sholat sama orang beriman, makanan tadi dibawa berpuasa, dibawa untuk berzikir, jadi amal jariah petani ini. Kemudian keuntungan dia menjual berasnya tadi. Berbeda dengan sekarang, udah nggak disebut fallahin lagi karena petani sudah terlibat dengan praktek riba. Memang praktek riba ini dia bukan memiskinkan, nggak ada orang yang miskin dengan riba. Miskinnya nanti udah tua. Dia cabut keberkahan harta kita. Itu aja memang. Kalau udah Allah cabut keberkahan harta, apa kita buat nggak berhasil. Maksudnya untuk agama, untuk akhlak, itu nggak akan berhasil. Karena berkahnya udah nggak ada hartanya. Dia udah ngajak perang dengan Allah. Ya. Tadi malam Sri Mulyani mengumumkan bahwasanya Bank Dunia akan mengucurkan dana kepada negara-negara berkembang
230 triliun, entah berapa lagi. Berarti kan mereka udah siap-siap untuk menampungnya, nganggap lagi. Toh Bapak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung berapa triliun? 113 triliun. Kata pengamat ekonomi, sampai kiamat pun nggak akan terbayar itu. Jadilah kalian budak-budak Cina. Siapapun presidennya, pasti akan tetap menjadi budak Cina. Benar. 113 triliun, ya Allah. Terbuat dari apa relnya itu? Dari emas, dari platinum. Ya. Bagaimana masyarakat kita tidak masuk ke dalam riba? Pemerintahnya yang menganjurkan. Ayo, kami aja berhutang. Ya, yang banyak uang, yang banyak tambang, kami berhutang. Apalagi kalian yang nggak punya harta. Masa nggak mau berhutang? Masa nggak mau ke bank? Kan begitu istilahnya. Kalau Saudi enggak. Ya, pemerintah tidak mau berhutang tetapi memanfaatkan kekayaan negara untuk mendidik anak bangsa. Maka masyarakat nggak ada yang berhutang. Mereka beli emas, simpan emas, ya. Istri melahirkan kasih emas, istri menyusui kasih emas, menikah kasih emas, ulang tahun kasih emas. Lama-lama emasnya banyak. Kata istrinya, ambil emas ini menjadi saham aku, buat perusahaan. Seperti itu. Ya. Itulah tafsir dari Lasari'ul Iqab. Mungkin sampai di sini dulu. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan atau membuka diskusi. Ya. Ajib, minta kopi ya. Ustadz, tadi yang saya tanyain tadi itu ada di surat Al-A'raf ayat 173. Al-A'raf. Ya. Yang kita Halaman? baca ini apa? Al-A'raf. Al-A'raf ya, 173. Oh, 173. Ayat 173. Iya. Al-A'raf wa umli lahum inna kaidi matin. Mana ini, Pak? Al-A'raf. Al-A'raf 173 itu autaqulu innama itu ya. Ya. Atau 183 itu ya. Oh, saya salah baca. Au taqulu innama. Nah, ini tetap, Pak. ini kan tetap. ada Ini juga kan? Ada alif sukun juga kan? Iya. Au taqulu. Tapi kan alifnya nggak dibaca. Yang dibaca mengikuti harokat aja. Mana tasdidnya? Itu kan itu nggak langsung berjumpa tasdid. Itu berjumpa dengan alif berbaris kasrah dulu, Pak. Oh, ini di Al-Quran yang ini alif sama sukun, Ustadz. Enggak, innama itu kan ada alif kasrah. Bukan ya? Abauna, saya baca dulu. Qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Maksud Bapak takulu, ya kan? Iya, takulu. Itu habis takulu itu ada alif sukun itu. Iya, tetap diikut. Ikut baris yang atasnya, mad jaiznya itu. Yang 6, au takulu. Nggak disegerakan dia, karena itu sukun tidak bertemu tasydid. Terhalang oleh baris kasrah. Ini saya share screen Ustaz ya. Ini saya yakin Mas Kur ini maksudnya begini nih. Ini ya. Au takulu. Nah, ini kan Mas Kur, ini sukun gitu kan? Ya. Nah, ini tulisan kalau di Quran, ya Quran Indonesia begitu. Iya, ya. Ikut ininya, mad jaiznya. Ya. Tetap Ini ikut mad jaiz. Tetap 6 kan Ustaz? Okay. Nggak disegerakan itu. Nggak disegerakan nggak ya? Enggak, karena ada mad jaiznya kan. Kemudian, ini kan sukun, Bapak bilang, terus berjumpa dengan tasydid, ya kan? Kan tadi saya bilang apabila tasydid berjumpa dengan sukun, maka disegerakan untuk membacanya. Tapi kalau ini kan dia tidak berjumpa dengan sukun. Atau sukun tidak berjumpa dengan tasydid. Sukun berjumpa dengan kasrah. Itu I. Seperti itu. Tasdid.
Jadi ini kan sukun terus nggak ada tasdidnya, ini ketemu alif lagi. Nah, tasdidnya setelah kasrah. Coba cari yang lain. Kalau dapat nanti Bapak ini aja Japri ya. Ya Ustaz, terima kasih. Au taqulu innama. Baiklah Pak, Ya. ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jadi Jadi kalau boleh ambil mortgage, ambil ya kan, Pak Kur ambil, Pak Robi mau tambah kalau udah ada batangannya ambil ya kan, nggak apa-apa. Ustaz, ini tentang batangan nih Ustaz. Tentang batangan nih, zakatnya nih. Oh, Begini. zakatnya besar itu. Betul. Jadi kita kan kalau berdasarkan suku kan kita selalu, Aceh itu kan selalu emas kan. Kawin emas. Kalau misalnya kasih ulang Ya, tahun orang emas. Saudi lah. Jadi karena kita percaya bahwa emas itu akan naik lah. Kalau dari segi suku kan, ajaran orang tua dulu. Tapi Iya. zakatnya Ustadz, Masya Allah zakatnya. Zakatnya kan nggak banyak, cuma 2,5%-nya. Betul. 2,5%. Kemudian Masalahnya kalau misalkan emasnya dia 1 kilo, zakatnya berapa? Cuman 2,2 gram. 1 kilo 2,5. Bukan 2,5 Pak, 2,5. 10 dibagi 4. 100 gram. Sekilo itu berapa? 1000 gram. 1000 gram. Berarti 1 kilo itu zakatnya berapa? 90 juta, Ustadz. 1 kilo. 1 kilo 90 juta. Betul. Nah, berarti zakatnya 2,5. 9 juta dibagi 4. 9 bagi 4, katakanlah 10 ya, berarti 25 juta kan? Berapa? Itu 2,5 juta atau 25 juta? 2,5 juta lah. Oke. Ancer lah itu. Kalau nilai emasnya 100 juta, kalau nilai emasnya 100 juta, maka diambil yang 1/40. Zakat itu 1/40, bukan ya 10. Berarti 10 juta dibagi 4, zakatnya 2,5 juta. Kalau emasnya 100 juta, masa banyak? 2,5 juta dari 100. 1/40 Allah minta dari kepemilikan 100 juta. Berarti selama ini Bang Robi kelebihan kali bayar zakatnya tuh. Oh, kalau memang begitu keadaannya, alhamdulillah ya. Berarti bayarnya 1/4 terus beliau nih ya Allah. Karena saya selalu dalam pikiran saya itu 20% loh, Ustaz. 2,5. 2,5 dari 100 juta. Iya, 1/40. Makanya kita punya emas itu kita taruhnya di 85 gram aja. Belum masuk nisab. Jangan. Nanti ke rumah sakit keluarnya, ke ban mobil, kemana, keluar ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Jadi kita yang penting nggak masuk, nggak sampai nisab. Ya sekarang udah tahu Mas Bro, 2,5 juta, tapi kan- 2,5 doang. Berarti Tapi kan yang selain emas kan juga dizakati, kayak profesi, ya kan? Ya. Penghasilan yang mencapai haul nisab, keluarkan 1/40-nya. Jadi 2,5. Caranya Bapak nominalkan uang itu berapa, rumah sewa itu berapa. Misalkan penghasilan dari rumah sewa 600 juta setahun. Maka ambil dia 10%, 60 juta. 60 dibagi 4. 15 juta lah zakat yang wajib dikeluarkan. Itu. Simpelnya begitu aja hitungannya. 10 dibagi 4. Nah, jadi kalau misalnya nih Ustadz, misalnya itu dalam bentuk ruko, dan rukonya nggak Berapa dikembali. pintu? Di dalam protokol atau enggak nih Pak Indra? Ya,
terus kita nggak sewain, kita diamin aja. Ya silakan Pak, silakan. Ya, jadi ada ruko misalnya, Ya. katakanlah rukonya 1 juta kan. Nah, tapi nggak kita Tahun. sewain, kita kosong aja begitu. Itu zakat juga kan? Enggak wajib Enggak kan? zakat. Nah, Enggak wajib. dalam pikiran saya itu Yang dizakati itu harta yang dikembangin. Oke. Disewain lah Pak, jangan didiamin. Kasihan orang mau jualan. Aduh. Bikin Oke. pesantren aja lah, bikin Bisa rumah bermanfaat penghafal hartanya. Jadi kalau nggak disewain nggak dibayar. Yang tidak bergerak dan tidak berkembang tidak dibayar. Kalau Imam Abu Hanifah tetap wajib zakat. Harga yang naik, sesuatu yang dia itu sifatnya investasi dan berkembang, maksudnya berkembang itu nanti pada nilai penjualannya itu dizakati. Tetapi sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada perputaran uang pada tahun itu, maka dia tidak dikeluarkan zakat. Ya. Kalau Itu Imam termasuk Syafi'i fix begitu. jadinya Ustadz ya? Gimana? Yang fix itu. Berarti Ya, yang yang fix berarti penghasilannya. Yang ada perputaran uangnya dari situ, kos-kosan, ruko, ya kan? Kayak penyewaan mobil, pokoknya di situ ada penghasilan yang sampai nisab. Nisab berapa? 85 gram emas. Memang kalau Imam Abu Hanifah lebih tinggi dia, 99 gram. Kalau Imam Syafi'i 85 gram. Nah, di sana. Ya kita yang 99 aja Ustaz. Nanti giliran akikah diambil mazhab Abu Hanifah juga. Kalau anak laki-laki seekor kambing. Bukannya Bapak kalau sholat mazhabnya Syafi'i. Enggak, kalau akikah saya pakai Imam Abu Hanifah. Loh, enggak Ustaz, kita dua lah. Iyalah, ya. Kan canda. Tahulah saya bagaimana kemurahan hati Pak Robi ini. Amin. Ini saya lagi lihat nih daftar jalan protokol di Medan. Oh, Jalan Katamso, Jalan Sisingamangaraja. Oh di Medan asetnya Pak. Enggak. Ini saya cuma godain Ustaz aja ini. Ya Pak, baiknya kalau yang tadi itulah fikirnya ya. Kalau dia tidak menghasilkan pada masa 1 tahun, maka tidak dikeluarkan zakat. Tapi kalau mau ikut mazhab Imam Abu Hanifah, setiap yang berkembang itu dizakati. Kemudian pada mazhab Imam Syafi'i, emas yang dijadikan perhiasan tidak dizakati. Ya, dalam ukuran yang ma'ruf, dalam ukuran yang masyhur. Kan nggak mungkin seorang wanita pakai 1 kilogram emas, kan nggak mungkin, ya seperti itu. Ustaz ngomong-ngomong, ini ya, jadi berangkat hari ini ya Ustaz? Insya Allah, doakan mudah-mudahan lancar ya Ustaz. Mudah-mudahan lancar ya. Ngeri-ngeri sedap juga kita ini. Takutnya ini itu. Mudah-mudahan lancar lah. Insya Allah ketemu di sini Ustaz. Amin. Berangkat kapan Ustaz? Nanti malam ini ya. Pokoknya malam ini ya. Insya Allah mesti tidur di tempat saya Ustaz. Paling nggak 1 hari. Insya Allah. Mas Kur, jadi Ustaz kesini kapan? Tanggal berapa? 21 November insya Allah kalau tidak ada halangan. Yang sudah diatur itu ya segitu. Ya. Oh berarti lama di West Ustadz ya? Di West kita melompat-lompat. Ya mudah-mudahan lancar Ustaz. DC, Victoria, Edmonton, Calgary, baru ke sana. Baiklah Pak ya, sehat-sehat semuanya ya. Sampai berjumpa. Oke, kita kajian tetap insya Allah ya. Ya. Selamat jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.